Hai, Assalamualaikum. Pasukan Afan, ngopi yuk. Apa kabar budaya lokal di tengah gemparnya budaya luar? Teman-teman, udah pada tahu nggak sih, Indonesia adalah negara maritim, yaitu negara yang mempunyai banyak kepulauan. Selain itu, mempunyai ratusan suku bangsa. Itu artinya Indonesia mempunyai ratusan adat istiadat dan tradisi yang berbeda. Adat istiadat yang dimiliki tiap daerah dikenal sebagai budaya lokal atau budaya daerah. Tetapi tidak semua budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sama loh. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas suatu masyarakat tertentu. Sangat menarik bukan? Begitu banyak budaya yang ada dan berkembang di negara kita. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti akal dan daya yang berarti usaha atau ikhtiar. Jadi budaya adalah sesuatu yang bersangkutan dengan budi dan akal manusia. Tapi kebudayaan suatu negara atau wilayah tidak terbentuk secara murni. Artinya, kebudayaan bukan hanya merupakan hasil interaksi dalam masyarakat, namun juga telah terpengaruh dan bercampur dengan unsur kebudayaan dari luar. Pengaruh budaya asing terjadi pertama kali saat suatu bangsa berinteraksi dengan bangsa lain. Misalnya, melalui perdagangan dan penjajahan. Dalam proses interaksi tersebut terjadi saling memengaruhi unsur budaya antar bangsa. Ada yang tahu nggak sih budaya lokal itu seperti apa? Sayang sekali jika kalian tidak pernah mengenal tentang budaya. Budaya lokal biasanya didefinisikan sebagai budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu. Definisi kebudayaan hampir selalu terikat pada batas-batas fisik dan geografis yang jelas. Misalnya, budaya Jawa yang merujuk pada suatu tradisi yang berkembang di Pulau Jawa. Oleh karena itu, batas geografis telah dijadikan landasan untuk merumuskan definisi suatu kebudayaan lokal. Namun, dalam proses perubahan sosial budaya telah muncul kecenderungan mencairnya batas-batas fisik suatu kebudayaan. Kalau budaya asing, pasti sudah paham nih, apalagi kaum milenial yang sudah terpengaruh oleh budaya asing. Budaya asing tidak harus selalu diartikan budaya yang berasal dari luar negeri, seperti budaya barat. Namun tidak bisa disangkal bahwa budaya barat berupa makanan, seni, iptek memang telah banyak mempengaruhi budaya masyarakat di Indonesia. Pada abad ke-20 dan ke-21, pengaruh budaya asing di Indonesia dapat terlihat melalui terjadinya gejala globalisasi. Dalam proses globalisasi, terjadi penyebaran unsur-unsur budaya asing dengan cepat melalui sarana teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi. Ya, contohnya di sekitar kita yang sering kita tonton, maraknya penggunaan aplikasi untuk berjoget yang tidak semestinya dan tidak ada rasa malu. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran jika kita untuk menutup jilbab di seluruh tubuh. Akan tetapi mirisnya, pengaruh luar memberikan efek yang sangat luar biasa. Kaum milenial dengan bangganya membuka aurat dan berjoget-joget demi mendapatkan likes dan view yang banyak. Berlomba-lomba dalam kecantikan yang tidak semestinya. Pengaruh itu sudah menyebar luas mulai dari kaum milenial, anak berusia dasar, serta ibu-ibu pun juga ikutan. Wah, miris emang sih. Rela beli kuota bergiga-giga demi bisa menonton dan berjoget ria. Ada hal baiknya dalam perkembangan iptek juga. Terkadang kita sebagai kaum milenial yang telah diberikan akal pikiran justru tidak menggunakannya secara baik.
Kita bisa memposting sesuatu yang bermanfaat, entah itu ilmu, konten yang baik, membantu orang melalui media sosial, misalnya dengan membantu pedagang kecil untuk melariskan dagangannya dengan cara kita membuat video lalu diupload, dan masih banyak hal positif lainnya. Kita sebagai pelajar dan kaum milenial yang baik bisa mencegah dan melestarikan budaya kita. Yang pertama, memahami budaya sendiri. Kita bisa melestarikan budaya Indonesia dengan terlebih dahulu memahami budaya daerah kita sendiri. Yang kedua, mengenalkan budaya pada orang lain. Jika kita sudah memahami budaya kita sendiri, kita bisa memperkenalkannya pada orang lain. Yang ketiga, mengenalkan budaya Indonesia ke negara lain. Tak hanya mengenalkan budaya di negara sendiri, kita juga bisa membawa budaya Indonesia ke negara lain. Misalnya saat berkunjung atau bekerja di luar negeri. Tak harus pergi ke luar negeri juga sih. Sebenarnya kita juga bisa mengenalkan budaya melalui teknologi, misalnya media sosial atau YouTube. Yang keempat, tidak terpengaruh budaya asing. Kita bisa dengan mudah melihat tren yang tengah populer di kalangan masyarakat. Namun jangan sampai tren itu menyebabkan kita meninggalkan budaya sendiri. Sebenarnya boleh saja mempelajari budaya asing, namun kita harus memilih budaya yang baik dan sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Kita sebagai kaum milenial yang baik dan cerdas, semoga bisa melestarikan kebudayaan dengan baik. Sekian, saya Diva Adesya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.